Sayyiduna, kembali ke syariat Rasulullah SAW. Artinya jasad perlu makanan, ruh juga perlu makanan. Yang namanya zikrullah itu. Mudah-mudahan dengan zikir yang dikomandani oleh Pangeran Sahabat Anom ini, karena beliau merupakan Sultan Aulia, maka masih berkewajiban beliau untuk membimbing kita semua. Kita bisa diberi kemampuan untuk mengembalikan diri keseimbangan baik lahir dan batin, sehingga nanti begitu pulang ke sana kita diridhoi Allah SWT dan kita puas. Dipanggil Allah, wahai nafsu yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu bersama hamba-hambaku, yaitu para musyrik, masuk surga bersama-sama mereka. Allahumma amin. Atotal muhtaromin, para masyayikh, para kiai yang hadir maupun yang tidak hadir dimanapun berada, yang senantiasa kita hormati, yang saya muliakan ayah kita, ayah Ceh ya, dan seluruh jajaran pengurus LD3N Kota Palembang, dari bawah sampai ke atas di pusat. Mudah-mudahan semuanya dicukupi Allah SWT baik dohir batinnya, sehingga bisa merawat, melestarikan, mengembangkan ajar yang sangat indah dan mudah untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat ini. Allahumma amin. Kemudian tak lupa pemangku manakib dan siapa saja yang berkontribusi, termasuk hamba Allah yang di samping saya ini, acara terjalannya acara malam ini. Mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan dari Allah SWT. Termasuk ibu-ibu. Mulai jam berapa tadi? Jam 10 saya sini sudah ramai, bukan ramai berjoget, ramai masak. Ya ibu-ibu, begitu itu makannya lagi duluan. Subhanallah, orang ikhlas oh ibu-ibu, masak sendiri, masak sendiri, yang makannya belakangan. Mohon maaf ya Bu ya, mudah-mudahan panjenengan mendapatkan yang lebih daripada yang lain. Iya, tadi kan oleh PMC man khasuna khidmatuhu wajabat karomatuh. Nah, umpama kualitas batinnya sama dengan kita-kita ini, karena banyak lahirnya aktivitasnya, karena banyak ibu-ibu, mestinya yang dapat banyak ibu-ibu. Karena segala perbuatan tergantung pada mana rasa saat mengerjakan perbuatan itu, ya. Mudah-mudahan salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bil ikhtisar, secara singkat saja Bapak Ibu, saya tanya dulu, kira-kira kita yang hadir ini muridnya Pangeran Sahabat Anom ya? Allahumma amin, mudah-mudahan. Kan sudah didaftar? Iya. Sudah daftar toh? Talqin itu loh, talqin, daftar dulu. Nah, tapi hati-hati. Ini cerita yang sungguh perlu berhati-hati. Ya teman saya, yang namanya Dr. Ali Mauludi, yang ceritakan tadi, talqinnya tahun 95. Talqin. Pada beliau wakil talqin Yai Khusdi Baseban, Peribian Yai Roni Surabaya. Talqin namanya aktivitas kuliah dan macam-macam, mengamalkannya nggak sungguh-sungguh. Kira-kira tahun 2011 apa 2012 itu
Beliau ketemu seorang murid Bang Sahabat Anom di Jakarta. Kebetulan beliau tugas di sana. Setelah mendengarkan cerita murid Bang Sahabat, menceritakan bahwa saya juga pengamal gitu, teman saya mengatakan saya juga pengamal TGN, curiananya. Oh gitu. Sebentar lagi muridnya Bang Sahabat tadi masuk ke kamar, masuklah, untuk masuk ke kamar Bapak. Terus keluar. Siapa namamu? Sebelumnya tadi kan sebelum masuk, siapa namamu? Ali Mauludi. Masuk ke kamar. Keluar. Namamu gak ada di sana. Namamu di Lauh Mahfud gak ada. Terkejut. Loh, siapa saya ngamalkan Maulid tahun 95 kok gak ada namanya? Berarti gak diakui oleh saya. Bang Sahabat. Hati-hati. Iya, ini saya juga introspeksi diri saya ini. Malu ya. Kita nanti diawasi oleh saya. Mengapa kalau saya punya kemampuan semacam itu? Karena beliau mengolah diri sampai Allah mencintai. Sehingga apa yang dipakai pandangan Allah. Sehingga apa yang diucapkan itu ucapan Allah. Tangannya tangan gitu gitu kan? Nah, jadi hati-hati kalau memang kita sengaja meninggalkan rutinan dan sebagainya, sengaja itu hati-hati. Kalau memang nggak sengaja mungkin kerepotan sibuk dan sebagainya, lain halnya ya. Karena perintah agama mastata'tum semampunya. Nah, tadi saya tanya, kira-kira kita yang hadir ini baik mana dengan murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Kok nggak jawab? Kalau nggak jawab nggak saya teruskan. Yuk jawab iya, apa enggak ya? Sekali lagi, termasuk ibu-ibu ya boleh makan boleh kok, nggak apa-apa. Kan sudah selesai manakibnya. Kita tinggal ngomong-ngomong aja. Kita yang hadir ini, kira-kira kita ini lebih baik mana diri kita dan murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani? Baik mana? Sama? Gaya. Repot dijawab ya gaya. Ya. Jadi ada hadis mengatakan semakin ke belakang orang itu tidak semakin baik. Itu gitu ya? Ya kan? Wes gini aja. Ya umpamanya sama. Umpamanya menyombongkan diri sama lah gaya dok. Ya, yes. Begini maksud saya, kalau murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani lebih baik daripada kita, karena dulu ya waktu Syekh Abdul Qadir Jailani di masjid, waktu ngajar ya, semacam ini, ada seorang murid menghadap beliau, Syekh. Nah, murid ini kelihatannya kata saya itu kok banyak masalah. Kan kelihatan ya wajah yang banyak masalah dan ringan dengan masalah itu ya. Loh Pak, hati-hati loh saya menyimpan masalah. Dilihat Pak Puri kelihatan. Hati-hati Pak Puri. Kelihatan dong, punya mata. Kelihatan. Kelihatan. Ya biasanya itu kan kelihatan. Kan ya apa gitu ya. Ya. Nah orang ini mengajukan pertanyaan, Syekh, bagaimana caranya untuk menghadapi kehidupan ini supaya damai, supaya tenang, supaya bahagia, begitu. Kemudian saya menjawab gini, namanya anak dengan bapak ya, katanya cerita ditepuk-tepuk dadanya, punggungnya. Nah, wahai muridku, pernahkah engkau melihat sebuah sungai yang airnya mengalir deras? Pernah? Oh, air mengalir lah. Bukan yang dimaksud bukan sungai yang airnya diam, enggak. Bergerak airnya itu.
Ya, air mengalir, sungainya mengalir. Sungainya Musi dia mengalir kan? Nah, sungai itu air mengalir itu tidak lepas, tidak bebas, tidak sepi dari rintangan, baik batu, kayu dan yang lain-lain. Ya kan? Ya. Ya. Banyu air itu air itu kamu. Ya, air mengalir itu kamu. Meskipun air itu mengalir, ada rintangan, ada batu, ada pohon dan yang lain-lain, apa berhenti situ? Enggak, mengalir. Nah, ngelur. Nah, sehingga ada rintangan-rintangan semacam itu menambah indahnya aliran air itu. Ada gemercik suaranya, gitu dan sebagainya. Nah, kira-kira paham nggak Bu? Apa yang saya maksud ini? Halo? Jadi hidup itu tidak boleh sepi dari cobaan, problem itu nggak ada. Ya namanya hidup ya menghadapi problem. Tadi kan disebutkan, liya baluakum ayyukum ahsanu amala. Tidak ada. Pokoknya ingin hidup ya harus menantang, harus menantang. Menghadapi arus, menghadapi masalah. Layang-layang itu tidak akan bisa naik kalau tidak ada angin. Angin itu problem kehidupan. Layang-layang gini, kalau minggu apa minggu itu? Menghindar ini tidak bisa, harus ditantang, dihadapi. Anak-anak yang merupakan ujian kita, ya ada masalah, sampai tinggal anaknya, kita tambah rusak anaknya. Iya. Ada suami cerewet, ada suami cerewet. Ya, lah. Orang perempuan cerewet ada kok. Ada suami cerewet ditinggal, ya tambah enak. Nabi mandi. No, ya, enggak, contohnya satu kok ya. Apa nama satu aja cukup, dirawat yang baik. Suaminya? Suaminya satu. Ya. Jadi itu maksud saya. Apapun yang kita hadapi itu semuanya tidak lepas dari rekayasa Allah SWT. Allah bangun kita tuh tidak sembarangan. Karena manusia diberi tugas yang memang untuk merawat dunia ini. Rusaknya dan baik ke dunia tergantung pada manusianya. Kayaknya kalau lihat apa tuh hutang tebangi karpe dewe sakit hati ya. Mengapa sakit? Salah sendiri. Kalau kita sakit salah sendiri, ya biarkan aja. Nggak ada yang ngatur ya. Happy aja. Ya. Bapak Ibu, kalau toh manusia tadi menghadapi problem kehidupan nanti, kalau masih tetap imbang lahir batinnya, tetap bisa menghadapi problem kehidupan. Dikatakan di dalam surat Al-Mulk tadi, coba perhatikan. Ciptaan Allah, adakah ciptaan Allah yang tidak seimbang? Itu dibuka nanti, dibuka Al-Mulk tadi. Ciptaan Allah, alam semesta termasuk manusia itu, kata Allah, manakah ciptaan Allah yang tidak seimbang? Coba lihat 2 kali lagi. Anda akan perhatikan semuanya terciptakan dalam keadaan seimbang, termasuk manusia. Manusia dalam hidupnya kalau tidak bahagia, itu ada hal yang menyebabkan manusia tidak imbang. Ya. Nah, keliruan itu semuanya bukan dari sononya. Dulunya manusia ciptakan dengan sempurna lahir batinnya. Semuanya sama. Nah, mengapa berbeda? Itu karena salah dalam menggunakan pendengaran, penglihatan, sehingga terpengaruhlah ucapan dan daya pikir.
Ya, nanti dibuka nggih. Surah An-Nahl 78. Allah mengingatkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Enggak, Ustaz, saya loncat sendiri. Nah, sama dokter, enggak, dokter hanya bantu saja. Allah menjawab dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Lebih baik apa itu ayam itu ya bisa mencari makan sendiri, manusia tidak bisa. Nah, hanya Allah berikan wajah sam'a, Allah berikan fungsi pendengaran. Nah, wajah sam'a wal absor, penglihatan, wal afidah, dan daya pikir. Efek dari pendengaran, maka orang bisa mengucapkan. Mas, Bapak Ibu, ibu-ibu, saya pesan ya, kalau anak-anak sering biasa diperdengarkan hal-hal yang kasar-kasar, yang jorok-jorok, maka anak-anak nanti akan berucap dengan jorok-jorok. Kalau anak-anak diajari meso, tahu meso? Meso, anak ya meso. Nah, ya, orang Solo itu halus-halus karena ayahnya juga ngomongnya halus. Purworejo, daerah saya, pasar kasar, Pak. Ya. Nah, itu. Kemudian efek penglihatan itu nanti karakter. Ya, tingkah laku manusia. Anak-anak nanti kalau dibiasakan diperlihatkan tontonan film-film yang keras-keras, nanti karakter menjadi keras. Maka itu jangan heran sekarang sama anak remaja sedikit sedikit tawuran. Ya memang dilihat YouTube seperti itu. Siapa yang merusak ini? Ya kita sendiri, kita jaga. Nah, dengan pendengaran, pengucapan, dan penglihatan itu akan membentuk pemikiran, ya, semacam itu. Itu yang modal dasar yang dalam lahiriah. Karena itu dikatakan di sana, la'allakum tashkurun. Jadi kita manusia diberi kemampuan oleh Allah mendengar, bukannya telinga tapi mampu mendengarkan, bukan hanya mata tapi mampu melihat, bukannya otak tapi mampu berpikir. Nah, itu Allah mengatakan la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Artinya dalam penglihatan, pendengaran, dan apa saja itu digunakan dalam koridor menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang ngomong ini, mengapa kok hatinya boleh bledokan? Dulu hatinya bersih, sekarang mengapa banyak semacam itu, banyak dosa? Itu karena kita tidak menggunakan secara lahir dengan baik. Saya utama semacam ini, Bapak Ibu, supaya kita sadar bahwa kita berkewajiban mengembalikan posisi seimbangan kita ini. Nah, karena rusaknya penglihatan, pendengaran, dan ucapan bergeruh apa yang dalam diri manusia namanya ruh itu, maka terus jalan kotor. Kotornya ruh bukan karena apa-apa, tapi karena manusia tersendiri. Karena itu kewajiban kita sekarang bukan besok harus membersihkan ruh ini. Sebampang kita masih punya kesempatan untuk berubah. Kalau enggak nanti ditanyakan, ruhnya dulu tidak punya coretan, tidak punya salahan, tapi itu dikembalikan oleh Allah SWT. Kalau sana kemudian nggak terima, kemana kita kembali? Bingung, sudah pisah ruhnya, ruh pisah dengan jasad. Nah, ruh ke sana, loh, maliki dulu kok begini sekarang, kembali. Padahal kembali ruhnya, jasadnya sudah rusak. Akhirnya ruh gentayangan. Naudzubillah. Ini bisa semacam ceritanya orang yang bunuh diri.
Orang bunuh diri matinya memaksa kan? Belum waktunya ruh berpisah, tapi manusia itu dengan sengaja nafsunya menabrak sepur, menabrak apa? Kereta, gitu kan? Nah, jasad ini sebagai tempat ruh rusak, tidak berdetak. Nah, ruh ke sana tidak ada SK-nya, kembali lihat jasadnya rusak, tidak ada tempatnya. Akhirnya nempel di sana, di situ ganggu. Nah, mungkin begitu. Kok mungkin? Nah, terus gimana? Iya, kita ya. Mudah-mudahan kita enggak. Ya. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Karena itu suatu saat Allah berfirman dengan nada bertanya, fa aina tadhabun? Lalu kemana kamu sekarang pergi? Kalau ini panjangan suruh jawab, fa aina tadhabun? Maka kemana Anda pergi? Jawabnya, ilallah. Ya, ilallah, betul. Ilallah. Memang kita, nah, ke sana. Yang mana ilallahnya? Yang ruh. Karena asalnya dari Allah. Yang jasad ke tanah. Kalau ke tanah tugasnya teman-teman yang masih hidup. Itu kewajiban kita mengkebumikan, gitu ya. Umpama yang hidup tangga-tangga tidak mau mengebumikan salah sendiri, nanti membusus itu siapa yang merasakan? Ya Pak Kemis ini. Ya, ya itu kewajiban yang masih hidup. Ruh sendiri. Nah, nanti dulunya lurus, kemudian waktu itu kemudian tidak tahu jalannya, nah itu tadi susah nanti. Nah, karena itu inna huwa illa dzikrul lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu hanyalah sebuah peringatan untuk seluruh alam, tidak hanya manusia. Al-Quran panduan kehidupan, kalau biasa dikatakan garis besar haluan kehidupan. Itu dzikrul lil alamin inwa illa dzikrul alamin. Ini Quran hanya sebuah peringatan untuk semua alam ini. Siapa itu? Liman sa'a minkum ayyastaqim. Liman sa'a minkum ayyastaqim. Yaitu pada orang-orang yang menempuh jalan yang lurus. Nah, ini para ahli tasawuf yastaqim. Ini lurus ini ahli torekot, amaliyah torikoh. Tapi tidak hanya semacam itu, tidak ada semacam itu. Di sana terangkan, wa ma tasa'aluna illa ayyasha Allah. Orang mengambil jalan lurus tadi, yang mengamalkan torikoh semacam ini, illa ma apa tadi? Illa wa ma tasa'aluna illa ayyasha Allah. Jadi manusia yang berbuat suatu kebaikan itu hanya bisa melakukan kebaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita itu untuk bersosial masyarakat dipandu dengan tanbih. Dipandu dengan tanbih. Jangan lebih mudah mencemooh orang lain, ya, mengoreksi orang lain. Kita bisa gini tuh karena pertolongan Allah. Itulah nanti hasilnya orang zikir. Zikir itu memendam, mengkubur, menutupi keakuan, ya, keakuan. Kalau zikirnya jalan, tidak bisa bener, nanti aku ya, nah Allah Rob. Tidak apa-apa. Aman. Alhamdulillah.
Jangan risau. Ya. Iya Bapak Ibu, jadi kita zikir ini untuk menghilangkan keakuan dalam diri ini. Nah, kalau kita sudah zikir 5 tahun, 6 tahun, masih adakah apakah masih menonjol diri kita, keakuan kita? Aku kok. Coba saya tanya, ini saya tanya. Ibu-ibu saya tanya, bapak ibu, para bapak, para suami, ya, kira-kira sebulan marah berapa kali? Saya tanya lagi bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu marahin jenengan sebulan berapa kali? Ya Allah, jenengan tidak malu sama pengersaban. Jenengan diawasi. Loh iya diawasi apa anu? Oh dikira kemarin orang teman saya yang dokter itu nyambangi kampungnya, mampir di apa itu manakibnya anak Sabandi, kebetulan mursyidnya kasap, dia melihat tahu mursyidmu baru dari sini. Oh nah, sama diledek. Lalu bagaimana? Apa yang diucapkan? Iya, beliau meliling untuk melihat murid-muridnya. Lalu sampai marah-marah, apa namanya sedih ya, kasihan ya, sedih. Berarti dikirnya harus diperbaiki. Yang banyak la ilaha. Kalau orang sering marah, itu masih banyak penyakit dalam dirinya. Saya sehat, iya jasmaninya sehat, karena makannya banyak, bergizi. Ruhnya tidak pernah dipakani. Apa makanya? Zikrullah. Yang banyak la ilaha illallah, la ilaha. Sampai ini sambung la ilaha illallah, la ilaha. Sambung apanya? Khofinya nyambung dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah sambung enak, nyaman. Jangan akan enggan untuk berhenti, tapi jangan terus-terusan dikit terus sampai muluk kehilangan suami nanti. Iya, karena itu yang sekitar kita kalau ada dikit kok terus dikit gak makan, gak kerja, gak mandi dikit divisi itu sayyiduna, ya sayyiduna. Kamu masih menjadi penduduk langit, penduduk bumi. Masih perlu makan, perlu bersuami, perlu bergurau, perlu macam-macam. Ya, jangan terus ini. Sayyiduna kembali ke syariat Rasulullah SAW. Artinya jasad perlu makanan, ruh juga perlu makanan. Namanya zikrullah itu. Mudah-mudahan dengan zikir yang dikomandani oleh Pangarsa Anom ini, karena beliau merupakan Sultan Aulia, maka masih berkewajiban beliau untuk membimbing kita semua. Kita bisa diberi kemampuan untuk mengembalikan diri, keseimbangan baik lahir dan batin, sehingga nanti begitu pulang ke sana kita diridhoi Allah SWT dan kita puas. Dipanggil Allah, wahai nafsu yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu bersama hamba-hambaku, yaitu para musyrik, masuk surga bersama-sama mereka. Allahumma amin. Mohon maaf, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.